sunnatun muakkadatun indar rafi'i wal indal musannifi war rafi'i wal asahu indan nawawi annaha fardu kifayatin. Sekarang selanjutnya membahas tentang sholat jamaah, Pak. Hukum melaksanakan sholat jamaah itu menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya kitab Takrib ini, dan juga pendapatnya Imam Rafi'i, mengatakan bahwa berjamaah bagi laki-laki dalam sholat fardu selain Jumat, tak boleh ini. Sholat jamaah menurut pengarang kitab Takrib, ya Musannaf ini, dan juga Imam Rafi'i, bagi laki-laki di selain sholat Jumat, pada sholat fardu selain sholat Jumat, bagi laki-laki pada sholat fardu selain Jumat, itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya. Jadi begini, Pak. Disunnahkan melakukan sholat jamaah bagi para laki-laki pada sholat fardu selain sholat Jumat. Gus, berarti sholat jamaah itu nggak wajib ya? Memang menurut pendapat pertama nggak wajib, tapi sunnah muakkadah. Itu pun bagi laki-laki. Itu pun bagi laki-laki. Dan itu untuk sholat sunnah, sholat fardu selain sholat Jumat. Menurut pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua, mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, rungokne, Pak. Sekarang begini. Pak. Hukum sholat jamaah itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagi laki-laki berjamaah dalam sholat fardu, itu menurut pendapat pertama hukumnya sunnah muakkad. Menurut pendapat kedua hukumnya adalah fardu kifayah. Tahu fardu kifayah nggak? Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya dibebankan kepada bersama satu kampung. Hukum berjamaah fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang berjamaah sama sekali, maka hukumnya semuanya berdosa. Tapi kalau saya nak masjid jamaah, masih mbawek tok ngono kae. Allahu akbar tuh tok. Ambek maun sautil. Iki piye Gus? Gugur sudah. Yang penting ada yang jamaah. Karena itu fardu kifayah. Tapi kalau kita mengikuti kaul yang mengatakan sunnah muakkadah, ya enggak ada dosa meskipun enggak ada yang jamaah. Ya, itu bagi laki. Kalau bagi perempuan, Gus. Kalau bagi perempuan, ulama sepakat hukum berjamaah bagi perempuan itu sunnah. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu fardu kifayah. Tidak ada. Makanya kita Fathul Qarib jelas lirrijali. Sholat jamaah bagi laki-laki itu menurut pendapat pertama sunnah, menurut pendapat kedua fardu kifayah. Kenapa kok bahasanya bagi laki-laki, Gus? Karena kalau bagi perempuan ulama sepakat bahwasannya al jamaah fi haqqihinna sunnatun. Berjamaah bagi perempuan itu hukumnya sepakat ulama itu sunnah, gak fardu kifayah. Artinya piye, Pak? Ini menunjukkan bahwa hakikatnya apa? Hakikatnya kondisi wanita terbaik itu kondisi wanita yang tertutup. Apa mau? Kondisi terbaik yang bagi wanita itu adalah kondisi tertutup. Bayangkan kelas jamaah kurang apik piye? Jamaah itu bahkan menurut pendapat yang mengatakan fardu kifayah sekalipun, itu loh wanita nggak fardu kifayah. Wanita tetap sunnah. Seandainya satu kampung nggak ada yang jamaah, itu yang dosa yang laki-laki. Sing wedok gak melok dosa. Kuwi dunia apa ngerti apa? Karena wanita itu yang paling baik tertutup. Bayangkan kalau wanita itu di fardu kifayah kan jamaah ke masjid. Lah wong wedok ngono kuwi kok model. Paham dia? Hah? Ora adik minyak, ora adik wedak ngono kuwi dalam masjid ya. Faruk lirak-lirik ae gak bisa. Gak mak-mak, mbak-mbak kae lho. Dah niyo
Apalagi kalau mereka itu menggunakan atribut-atribut yang tidak semestinya dipakai. Budal jamaah kabeh budal kondangan ngono. Minyak sok kabeh. Hah? Wadake kewadel. Lah kuwi apa nang ndi? Idul Fitri, sembahyang ora ngono. Hah? Makanya apa, Pak? Bahkan lek nang nggone jero niki diomongno ngene. Bahwasannya terkait masalah perbedaan pendapat bagi wanita bagi laki-laki hukumnya jamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Itu khusus laki-laki. Kalau untuk perempuan ulama sepakat hukumnya sunnah. Berarti piye Gus? Pancen lek bahas, Pak. Wanita itu sunnah untuk jamaah itu kalau dia tidak ada faktor-faktor eksternal. Tidak pakai minyak, tidak maca, tidak dandan dan lain-lain. Lek ngono kuwi luwih apik orang jamaah. Titik. Hah? Lek dandan, gawe minyak luwih apik gak jamaah. Maksudnya gak jamaah iki gak jamaah nang masjid. Jamaah nang omah. Dan realitanya zaman sekarang 90% seperti itu. Maca, pakai minyak dan lain-lain. Hah? Kan ngono kuwi. Iya. Berarti piye Gus? Ya jamaah nang omah. Jamaah di rumah. Terus gimana Gus? Apakah jamaah itu cukup dilakukan di rumah-rumah? Maka jawabannya, jamaah itu kalau mengikuti kaul yang mengatakan itu fardu kifayah, maka harus ada yang namanya apa istilahnya? Praktek sholat jamaah yang dilakukan di muka umum. Sebagai apa? Sebagai syiar untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya sholat jamaah. Misalnya gini pertanyaannya, Gus, jadi Bagas, sak desa ku jamaah kabeh nang omahe dhewe-dhewe. Kira-kira apakah sudah menggugurkan dosa? Karena sholat jamaah itu dihukumi fardu kifayah, enggak gugur. Karena apa? Syiarnya sholat jamaah itu tidak tampak. Melainkan apa? Harus ada praktek sholat jamaah yang di tempat umum. Bahkan di daun nang jeri-jeri bajuri. Kalau tempatnya itu luas, areanya itu luas, maka disunahkan. Maka untuk menggugurkan itu ya butuh beberapa tempat. Misalnya, RT nu wombo, Pak. Ana nek yo ngono kuwi yo. Kok misalnya pojok kono wis jamaah, pojok kene lho gak ketok wong jamaah. Maka wajib fardu kifayah untuk mengadakan jamaah tersendiri. Gak cukup di rumah-rumah. Wis arti gas, terus gas nang jero omahe dhewe-dhewe jamaah kabeh. Masih masjidnya sepi ngono. Hah? Sak baris ngawur wae sak baris terus semua. Masjid sak mono dawan. Wis sak baris wong 80 kali. Sak baris ngarep tok. Tapi kan masjidnya gede-geden. Jadi koyo kan opo ngene yo bisa dipakai. Iku nang omahe jamaah kabeh, Mbak. Tapi meskipun semuanya jamaah di rumahnya, kalau masjid sama sekali tidak ada yang jamaah, itu dosa satu desa. Kalau mengikuti yang fardu kifayah, karena tidak ada syiarnya. Hah? Enggak ada syiarnya. Nah terus Gus, sebenarnya yang baik itu jamaah di rumah atau jamaah di masjid. Nah ini personal, Pak. Hah? Wanita itu sebaiknya sholat di masjid apa sholat di rumah, Gus? Personal. Kalau kayak orang Surabaya, mbok omongi apik nang omah, omahe gak kena jenis sembahyang, Pak. Paham? Omahe wong Surabaya ku saipet-saipet. Hah? Di kelas ati wonge karo pawone tok wis mbok ya. Hah? Lho, kowe ora ngerti wong Surabaya, Pak. Kos-kosane kuwi dikeki kompor, sepeda motor karo ngleset, mbok ya. Bayang di pinggir di sembahyang. Dhuwur kompor ah. Kan nggone, Pak. Maka yo jawab ini ki yo fleksibel, Pak. Kalau panjenengan di rumah bisa sholat, daripada sholat di masjid kondisinya tidak tertutup dan pakai minyak, sholat di rumah saja jamaah di rumah. Tapi kalau jenengan di rumah nggak jamaah atau di rumah itu tidak mungkin untuk sholat, akhirnya nggak sembahyang Pak Surabaya lenang. Karena gue ada panjenengan, makanya lebih baik ke masjid. Tapi saya pakai parfum Gus, karepmu lah. Hah? Kang ngomong oleh karepmu. Hah? Perbandingannya soalnya seperti itu. Hah? Paham Pak? Dari Jawa Faruk, kula apik jamaah nang apa jamaah nang masjid Gus. Sakarepmu. Lek kepengin syiar ya jamaah nang masjid apik. Ada fadilah tempat. Ngono lho. Lek keluarga kula sing wedok-wedok ya napa Gus? Tergantung kondisi. Paham? Kak terus aku Pak, kak mari-mari. Salat jamaah itu ada perbedaan pendapat untuk masalah salat jamaah itu fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah bagi laki-laki. Salat fardu selain salat Jumat. Pun saya lanjut. Wa yudriku
Al-ma'mumu al-jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ah malam yusallim at-taslimatal ula wa illam yaqut ma'ah. Itu kok nih. Makmum itu dianggap menjumpai jamaah bersama dengan imam di selain sholat Jumat selama imam belum salam yang pertama. Makmum dianggap menjumpai jamaah bersama dengan imam dalam selain sholat Jumat selama imam belum salam yang pertama. Wa illam yaqut ma'ahu. Meskipun makmum belum sempat berduduk bersama. Meskipun makmum belum sempat duduk bersama dengan imam. Tuh dulu ya. Tulisan sih. Sebentar terus nih. Yes, ini Pak. Makmum itu supaya dianggap menjumpai, mendapatkan jamaah bersama dengan imam, itu diharuskan supaya makmum itu dianggap menjumpai, mendapatkan jamaah bersama dengan imam di selain sholat Jumat, itu adalah selama imamnya belum salam yang pertama, meskipun makmum belum sempat duduk bersama dengan imam. Yes, contoh, ada sebelai-belai itu koma. Cara Faruk belai-belai toko-toko berusaha nang masjid. Cara oke anak nyambut gawe ngeternong ini nang kamar-kamar krungu adzan. Cari musola. Hah? Cari musola. Barang tutup musola. Loh, imam wis miring ini. Hah? Tahiyat ngene. Piye Gus, oleh jamaah tak gak aku? Oleh. Pokok imamnya belum salam yang pertama masih ada kesempatan untuk mendapatkan jamaah. Takbirlah kamu. Gus misalkan begini, Allahu Akbar, takbir ada. Kan mestinya duduk toh. Duduk itu bukan karena apa-apa. Kita duduk itu mengikuti imam karena imamnya lagi duduk, tasyahud akhir, kita juga duduk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Piye Gus? Ya jangan duduk kamu, Pak. Biasa kan anak wong sing ngene-ngene iki, Pak. Ket Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Isin Gus gak lungguh Gus. Sawangane gak meleh imam belas. Akhir nggak mudun, tetap turun untuk duduk. Justru sholat kamu malah batal. Paham ya? Kalau imamnya sudah salam, kamu belum duduk, tapi kamu sudah takbir. Kamu nggak usah duduk. Kenapa kau nggak boleh duduk? Karena kamu duduk itu rangkanya ikut duduknya imam. Lah imam sudah salam, berarti kan sudah tidak duduk. Sudah nggak tasyahud akhir. Lah kamu duduk ikut siapa? Kan malah batal sholatnya. Ya lanjutkan saja sholatmu. Wah, aku lah kau sholat ijen Gus. Ya gak apa-apa lah, banyak terlambat kok. Hah? Paham ya? Apakah saya dapat jamaah Gus? Dapat. Karena kamu sudah masuk dalam sholat bersama dengan imam sebelum imam itu salam yang paham? Paham? Unuluruk, dari masjid, misalnya takbir, kok imam mari takbirmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mudun. Maksa mudun biasa ya. Hah? Kamu biasa maksa mudun toh? Kok apa dilu, ayo dilu, ceketok. Gak iso Pak, malah batal sholat. Sholat kamu malah batal. Paham ya? Makmum itu dianggap mendapatkan jamaah bersama dengan imam di selain sholat Jumat itu selama imamnya belum salam yang pertama, meskipun makmum belum sempat duduk bersama dengan imam. Titik. Paham? Kalau imam sudah salam, kamu sudah takbir, kemudian imamnya salam, kamu belum duduk, gak usah duduk. Justru malah batal sholat kamu. Paham? Tak lanjutkan. Amal jama'atu fil jum'ah fa fardhu ainin. Salat jamaah itu hukumnya sunnah menurut satu pendapat. Fardhu kifayah menurut pendapat yang lain. Itu bagi laki-laki di salat fardhu selain salat Jumat. Kalau untuk salat Jumat jamaah itu hukumnya fardhu ain. Paham ya? Ojo ngene. Oh, saya liyane kok kancane jamaah Jumat to. Aku ora melu rapopo ora dosa. Dosa blok goblok. Ora enek. Aku Jumatan ijen ae. Lah khotbah sapa sing khotbah? Hah? Kowe penyekel-nyekel tongkat dhewe. Munggah-munggah dhewe. Mau selawati dhewe. Pada khotbah pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enggak enek ngono. Gak kena, Pak. Jamaah dalam salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Fardu ain individual, kewajiban yang sifatnya individual, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Wala tahsulu bi aqalla min rakaatin,
Dan jamaah dalam sholat Jumat itu berbeda dengan jamaah dalam sholat yang lain. Kalau sholat yang lain kita menemukan jamaah bersama dengan imam selama imamnya belum salam yang pertama. Tapi kalau sholat Jumat, jamaah sholat Jumat itu kita jumpai minimal setidak-tidaknya sekurang-kurangnya harus dapat 1 rakaat. Gas wong Jumatan oleh masbuk ora? Oleh ketinggalan ora? Boleh ketinggalan. Kan atau tuh mondo. Biasanya wong kan gak tahu sembahyang Jumatan kan sembahyang. Hah? Pada-pada kata sembahyang. Kata sembahyang, tapi Jumatan sih sembahyang, Pak. Ora enak sing masbuk lho Jumatan. Masuk gambar khutbah tapi sembahyang ready bisa. Hah? Sebenarnya Jumatan itu boleh masbuk enggak sih, Gus? Boleh. Tapi masbuknya Jumatan dengan masbuknya selain Jumatan itu beda. Kalau Jumatan itu semasbuk-masbuknya, setertinggal-tinggalnya, minimal kita harus dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Berarti kita harus menjumpai rakaat keduanya imam paling terakhir. Faham? Kalau tidak sampai 1 rakaat bersama dengan imam, mohon maaf, maka sudah tidak jadi jamaah Jumat. Melainkan apa? Jadinya zuhur. Makanya anak ulama itu guyonan ini, Pak. Ono al-ghos itu cangkriman. Berarti cangkriman, Pak. Apa aja cangkriman? Ngono kuwi lah. Berarti cangkriman, Pak. Jadi ini para ulama ini, Pak. Shalla wala nawa wala shalla. Ada orang niat tapi enggak sholat. Ada orang sholat tapi enggak niat. Itu dalam satu kasus. Ada orang sholat tapi enggak nih. Ada orang niat tapi enggak sholat. Ini orang sholat Jumat yang tertinggal, yang masbuk, dan dia tidak menjumpai 1 rakaat bersama dengan imam. Dia niatnya sholat Jumat tapi sholatnya sholat duhur. Sholatnya sholat duhur tapi niatnya sholat Jumat. Tak praktek nih. Gue belayu-belayu Jumatan tuh, Pak. Cara oki mari ngeter-ngeter ning ngene. Sik khutbah aman. Baru bersih-bersih udah Jumatan. Nyampe di tempat Jumatan, innalillahi ruku imam wisan. Ternyata ruku rakaat kedua. Awak dhewe seket tutuk jegrek. Kapingene ternyata sami Allahu liman hamidah. Berarti kita sudah tidak dapat 1 rakaat. Kan ya sudah enggak dapat, Pak. Karena terakhir kan batasnya ruku itu. Kalau kita ruku bersama dengan imam di rakaat kedua, kita dapat 1 rakaat. Kalau sudah imamnya sami Allahu liman hamidah, apalagi kita di masjid nemu tahiyat akhir Ustaz. Berarti kan enggak dapat 1 rakaat. Kalau enggak dapat 1 rakaat, maka masuk dalam ini tadi. Shalla wala nawa wala shalla. Kalau ini niat salat napa, Gus? Niat salat Jumat. Usolli fardal Jum'ati Allahu Akbar. Niat salat Jumat ya. Ikuti imam. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Kamu berdiri salat 4 rakaat. Lu salat 4 rakaat, Gus. Salat zuhur. Karena sudah enggak jadi salat Salat Jumat kan minimal 1 rakaat dapatnya. Lah kamu enggak sampai 1 rakaat. Berarti salatnya salat. Lah kok niat salat Jumat, Gus? Lah piye? Wong imam salat Jumat kok niat salat zuhur. Hah? Itu kok cara bahasa guyonane ulama nawa wala shalla wala nawa. Orang ini niat apa? Niat salat Jumat. Tapi enggak salat Jumat. Shalla wala nawa. Salat zuhur, tapi enggak niat salat. Tapi enggak niat salat zuhur. Piye to? Ukete. Nawa wala shalla wala nawa. Niat salat Jumat, tapi enggak salat Jumat karena salatnya 4 rakaat. Shalla wala nawa. Salat zuhur, salat 4 rakaat, tapi niatnya enggak niat salat zuhur. Bapak enggak Jumat ae. Kowe tak balang tahu lho. Oh, delsone biayanya. Paham ya? Ngono kuwi, Pak. Jadi kalau kamu misalkan Jumatan, Pak, ojo sampai aku dibisi setan. Katutuk san, terlambat. Bapak terlambat, bapak apa budal. Boleh 1 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh tahiyat akhir tok pokoknya Bu. Karena setidak-tidaknya meskipun kita dapat tasyahud akhirnya saja sholat Jumat, niat kita tetap sholat. Meskipun realnya sholat, ngono. Tapi kan niatnya tetap sholat Jumat. Kalau catatan malaikat tiba yo. Ku luru catatan. Niat sholat Jumat, sholat duhur. Wah, malah double ya toh? Kurang jajal.
Kancamu kan niat sholat Jumat. Kowe ora niat sholat Jumat, sholat zuhur. Wah keweren. Cara jenenge baru. Tapi aku ora muruki kowe ngene. Maksudnya cara terlambat mangga budalo ngono lho, goblok. Cara terlambat mangga budalo, tetap berangkat. Enggak ada alasan enggak berangkat. Ojo sampai punya mindset, wah aku tinggalan wis gak usah budal emang. Terus aku tutuk kono Jumatan wis buyar. Enggak apa-apa, berangkat aja. Boleh tahiyat akhir tok. Boleh ngadeg-ngadegan tok kan lumayan ya. Boleh ngadeg-ngadegan tok. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya nawa wala sallallahu alaihi nawa. Paham ya? Salat Jumat itu hukum berjamaah adalah fardu ain. Kalau selain salat Jumat hukum berjamaah itu fardu kifayah. Kalau selain salat Jumat itu bisa menjumpai jamaah bersama dengan imam selama imamnya belum salam yang pertama. Tapi kalau sholat Jumat kita bisa menjumpai jamaah sehingga dianggap menjumpai sholat Jumat selama kita mendapatkan 1 rakaat. Itu kok ngah ngomongnya bro? Ngantuk ah. Ya. Ini piye benae? Jam lagi 17.25. Sik ditinggas. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wal imam awil iktida'a bil imam. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al iktida'u bil hadir wa illam ya'rifu. Kemudian hukumnya wajib bagi seorang makmum untuk niat menjadi makmum supaya mendapatkan fadilah jamaah. Wajib bagi seorang makmum untuk berniat menjadi makmum untuk mendapatkan fadilah jamaah. Tapi tidak wajib menentukan, mendetailkan, enggak wajib. Melainkan cukup bermakmum kepada imam yang hadir. Wis rungokne Pak, ini Pak. Gus, bahasa makmuman lillahi ta'ala itu wajib apa enggak? Enggak wajib jadi. Kan ini enggak wajib niat Pak. Niat itu sing wajib usolli fardhu dhuhri. Sholli fardhu dhuhri wajib 3. Selebihnya enggak wajib. Lah kok ini bahasanya wajib, Gus? Wajib itu untuk mendapatkan fadilah jamaah. Kalau kamu nggak niat makmuman, otomatis nggak mendapatkan fadilah jamaah. Masalahnya adalah kalau kamu nggak mendapatkan fadilah jamaah, tidak dianggap berjamaah, berarti tidak ada koneksi antara sholat kamu dengan sholatnya orang yang ada di depan kamu. Sholatnya imam itu loh, tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, kamu rukuk nunggu imam, kamu i'tidal nunggu imam, kamu sujud nunggu imam, geopo. Itu namanya menggantungkan sholat kepada sholatnya orang yang tidak ada hubungan dengan kita, dan itu membatalkan sholat. Ini paham ada ngomong ini? Kowe tak pola pikir ulama, nyapa kok ngomongnya sing jenenge niat makmum ku wajib. Kok gak makmum sakar-karepku lho, Gus. Asline sakarepmu. Tapi kan gak dapat fadilah jamaah itu kan juga terserah saya. Sakarepmu. Cuma masalahnya kalau kamu gak niat makmuman, kamu sholatnya tetap menunggu perilakunya imam. Rukuk ngandani imam, i'tidal nunggu imam, sujud nunggu imam. Padahal kalau kamu tidak niat makmuman, kamu tidak dianggap jamaah. Kamu tidak ada hubungan dengan imam. Kalau tidak ada hubungan, mestinya kamu sholatnya sendiri, rukuk sendiri, i'tidal sendiri. Kalau kamu menunggu i'tidalnya imam, sujudnya imam, namanya menghubungkan sholat kita dengan sholatnya orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Paham? Dan itu membatalkan sholat. Imam rukuk. Kau siapa nih kae? Siapa nih? Hah? Atau siapa? Mana lo maksudnya? Makanya niat makmuman itu hukumnya wajib. Paham? Paham ya? Kemudian walai ta'yinuhu. Dan orang itu niat bermakmum itu tidak wajib untuk mendetailkan. Makmuman li Ustaz Bagas harus, Pak. Gak harus. Saya niat sholat zuhur fardu 4 rakaat menghadap kiblat makmum kepada Ustaz Bagas, gak harus. Sing wajib itu makmum. Titik. Makmum kepada siapa? Gak harus. Mendetailkan gak harus. Cukup kita bermakmum kepada imam yang ada. Meskipun kita nggak kenal. Repot lah kudu diwajibno apa jenenge mendetailkan repot. Aku wae lunga ora ngerti imame sapa terus bi. Masa jamel sih. Jenengmu sapa? Sak kabeh ngono. Kan ya gak mungkin Kak ya. Hah?
Syarat itu mudah-mudah saja. Ya niat imam gitu saja. Niat imam, niat makmum gitu saja. Cukup. Nah jadi makmum. Siapa yang jadi imam terserah. Yang penting niat jadi makmum. Maka karena nggak wajib untuk mendetailkan siapa yang jadi imam, fa inna ayyanahu wa akhta batalat sholatuhu. Kalau sampai kita menentukan mendetailkan makmum kita kepada seseorang, kok ternyata salah alamat, maka justru sholatnya malah menjadi barang kuwi ora wajib. Sesuatu itu kalau nggak diharuskan, kok kamu detailkan dan kamu salah kamu. Usolli, niat ingsun sholat fardu zuhur 4 rakaat makmum kepada Ustaz Faruk delok gondronge boleh. Hah? Allahu Akbar. Barang salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ketok pipine yo. Innalillahi duduk Faruk. Ya apa salatku Gus? Batal. Kok batal Gus? Karena kamu menentukan seorang imam dalam niat kamu, ternyata imamnya bukan orang itu. Loh kok batal Gus? Bukannya pola pikirnya begini. Wong gak wajib ditentokne, Mas yo tak tentokne salah yo ora masalah. Ora ngono pola pikirnya justru. Barang ora wajib kok kowe dadak nyandak-nyandak, keliru pisan. Wah, malah konsekuensinya adalah batal. Paham ya? Paham ya? Kecuali illa in dhammat ilaihi isyaratun kaqouli nawaitul iktida'a bi zaidin hadza fa bana amran fatasihu. Kecuali kalau pentakyinan itu, kecuali kalau pendetailan itu disertai dengan adanya isyarat. Saya niat salat zuhur fardu 4 rakaat bermakmum kepada Ustaz Faruk yang itu. Ini. Hah? Ustaz Faruk tapi yang itu. Didetailkan nama tapi yang itu. Allahu Akbar. Salat. Selesai salat ternyata bukan Faruk. Batal enggak Gus salatnya? Enggak batal. Karena meskipun nama Faruknya itu bleset, salah, tapi isyaratnya enggak salah. Paham? Cara nyantole sih ono, paham? Hah? Kabel iki pedhot, kabel iki gak. Paham ya? Lho lek sing kae mau gak enak jalure, Pak. Ustaz Faruk gak ono isyaroe. Kok dudu Ustaz Faruk? Nah, bleset gak ono kabele, Pak. Gak nyambung, salate batal. Tapi kalau ditambahkan isyarat, maka namanya sekalipun salah, isyaratnya yang enggak salah. Hah? Drijine ini sing enggak salah. Si ono koneksi ini. Mungkin akan dani ahli fikih ngono kuwi. Ahli fikih akale akeh, pinter-pinter. Hebat-hebat. Kowe ora kaji fikih ra iso ngalim, ra iso hebat. Oh, kowe ngerti ahli fikih hebat-hebat. Ono akale. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dunal imam. Tapi hukum niat jamaah itu tidak diwajibkan bagi seorang imam. Lah imam Gus, gak ada imaman, ngono piye gak ada imaman? Boleh nggak? Boleh. Berarti andai kata nggak pakai imaman, sholatnya tetap sah. Cuma nggak mendapatkan fadilah jamaah. Lah makmum kan apa kata niatnya sendiri. Yang penting makmum niat makmuman, ya makmum dapat fadilah jamaah. Imamnya yang nggak dapat. Kalau imamnya nggak niat jamaah, fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jum'ah niyatul imama bal hiya mustahabbatun fi haqqi fa illam yanwi fa shalatuhu furada. Maka tidak diwajibkan bagi seorang imam untuk niat menjadi imam dalam sholat jamaahnya di selain sholat Jumat. Maka kalau imam tidak niat sholat menjadi jamaah, tidak menjadi imam, tidak niat menjadi imam, maka sholatnya imam dianggap sholat sendiri. Ya tetap pada karena makmum loh Pak. Kalau tidak niat makmuman, sholatnya jadi sendiri. Imam nggak niat imaman, sholatnya jadi sholat sendiri. Makmum gimana Gus? Makmum kan niatnya makmum. Imamnya yang sholatnya sendiri dianggap. Loh, apa nggak batal Gus? Imam kan nggak menghubungkan sholat dengan siapa-siapa Pak. Paham maksudnya ya? Imam nggak gandolan sama siapa. Sing masalah itu kan kalau makmum nggak niat sholat jamaah, tapi gantung ke imam, ini masalah. Tapi kalau imam nggak niat sholat menjadi imaman, sholatnya jadi sholat sendiri, furoda, sholat sendiri, dan sah-sah saja, kecuali di sholat Lek sholat Jumat, usolli fardul Jum'ati rakaataini fardhon lillahi ta'ala Allahu Akbar. Gak niat imaman, berarti sholatnya imam dianggap sholat sendiri. Padahal hukumnya jamaah dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Berarti imam sholatnya Jumatnya nggak sah karena nggak niat sholat jamaah. Kalau imam sholatnya nggak sah, otomatis makmum juga paham. Kita paham alure ora? Kita kayak alure iki. Nyambung-nyambungnya ngono. Kenapa toh Gus kok Jumat itu kok wajib niat jadi imam?
meskipun imam. Karena kalau imam nggak niat sholat Jumat, nggak niat menjadi imam dalam sholat Jumat, maka sholatnya menjadi sholat sendiri. Kalau sholatnya menjadi sholat sendiri, Jumatan itu hukumnya wajib berjamaah, fardu ain berjamaah. Maka sholatnya imam Jumatan menjadi batal. Kalau imam jadi batal, kasihan yang di belakang. Faruk kadung meninggal tuh kubane batal. Ono pengumuman, mohon maaf sedoyo. Para jamaah Jumatan pun boten sah. Keranten kula boten imaman lillahi taala. Panjenengan kon gak aji Fathul Qorib melo aku po. Ngene iki jadi peti wong ae. Ngono ya. Oke? Yes. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wis. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi sak menten lanjut besok ila akhirullah al musab. Lah akeh-akeh kae enak titik ae. Larang soal ilmu. Ngira ge. Mikir gini mulai gak ulama gak iso kau. Ustaz Faruk. Piye kabar Ustaz Faruk? Conep. Yuk kerjasamanya yang belum follow. Berkah barokah Gus. Amin. Ora yang belum follow di follow. Kowe nanti ra tau ketok iki. Apa keturu terus? Oh, kadani kok. Kowe iki mari ngaji kadani kok. Makasih Bapak Yueka. Kowe iki mari kerja jam 2 teko. Lek nang omat keturun ratangi, turu oke ini kadani kok. Jam 4 ra mungkin ra tak gugah, gak tangi tak guyang kamu. Alhamdulillah. Yuk, yang belum follow di follow kerjasamanya daripada nanti diblokir. Gus kula ajari privat kitab nopo. Ngaji nahwu soroh Mas tiap malam, nanti biar bisa baca kitab. Kau ngaji fikih dalu mawon, enak men ngatur-ngatur. Malam ngaji nahwu saya. Nembus 120 lebih. Terima kasih banyak Mas. Jadwal Pekalongan kapan Gus? 11 Juni. Jadwal Pekalongan. Mengedalu ngaos nahwu mboten ngaos. Yuk, yang belum follow kerjasamanya daripada diblokir. Daripada diblokir lo tak kasih tahu. Yuk, yang belum follow di follow, yang sudah follow absen. Yang belum follow di follow kerjasamanya. Yang sudah follow absen. Yang follow, yang belum follow, yang sudah follow absen. Yang belum follow, yang sudah follow absen. Oke? Yuk, gaspol. Makasih Mas Afiat. Wih, ini apa iki Mas Ahmad Junaidi? Kono gambar lumba-lumba ngono. Apa lumba-lumba itu? Terima kasih Mas Afiat, Mas Ahmad Junaidi. Solo, Manyar, Trenggalek, Gresik, Palembang, Pasuruan, Lamongan, Krian, Jogja, Pacitan, Wonosobo, Jogja, Ponorogo, Trenggalek, Jombang, Blitar, Temanggung, Pasuruan, Magelang, Kebumen. Nuwun pamit siap. Mojokerto, Magelang, Rengel, Tuban, Malang, Rembang, Kamboja, Kediri, Porjo. Porjo itu mana Porjo? Malah Bungkusais Bogor. Oke. Oh kamu nggak follow tapi tenggelamkan. Rakeswan aku rasa rantan. Yang belum follow di follow. Kalau nggak follow saya sematkan langsung diblokir. Ini nggak follow, blokir. Yang belum follow. Yuk. Ponorogo hadir Gus. Siap Siomay Batagor. Wah, enak iman siomay paling. Siomay Batagor, makasih. Ustazah Wayu Eka, makasih. Trenggalek Karangan Mekah Gus. Ini lagi di Mekah tak? Jember, Gorontalo, asik. Derek ngaos Gus Banyumas, Brebes, Kudus. Karangan, Jember. Reganis yang saya sematkan langsung diblokir. Satrian Kaniroga Nigoro, Surabaya, Lumajang, Jatim, Purwodadi Gus, PWD itu Purwodadi ya, Taiwan.
Berkah ilmunya Gus. Amin Mas, amin. Bang